Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong, di mana harganya hanya seratusan rupiah saja. Tapi, sayangnya perusahaan ini masih mencetak net loss sebanyak 98 miliar di tahun 2022. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham DILD atau PT Intiland Development. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini merupakan salah satu pengembang properti terkemuka, yang mana fokus dengan pengembangan utama dari proyek-proyek mixed use dan high rise, dan proyek kawasan perumahan premium di Jakarta dan Surabaya. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 1983 dan IPO pada tahun 1991. Berpengalaman lebih dari 40 tahun dalam mengembangkan lebih dari 61 proyek di Jakarta dan Surabaya. Mereka berfokus kepada kawasan perumahan, kawasan industri, dan properti investasi. Bisa teman-teman lihat di sini untuk beberapa proyek yang pernah dikerjakan oleh perusahaan ini, seperti South Quarter, Geraha Family, Regatta, Pantai Mutiara, dan Intiland Tower Jakarta. Sekarang kita lihat untuk beberapa strategi pengembangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu pertumbuhan organik, akuisisi strategis, kerjasama strategis, dan manajemen modal serta investasi. Untuk pertumbuhan organik, mereka fokus pada pengembangan proyek di Jakarta dan Surabaya, memaksimalkan portofolio aset yang dimiliki, dan konsolidasi lahan di sekitar proyek yang dikembangkan. Untuk akuisisi strategi, mereka sesuai strategi visi dan misi perseroan, fokus kepada core bisnis. Akuisisi dilakukan secara terencana dan untuk meningkatkan nilai jangka panjang pemangku kepentingan. Untuk kerjasama bisnis, mereka fokus untuk memperkuat posisi, memiliki rekam jejak dalam mengembangkan proyek kerjasama dan mitra yang strategis, serta memperkuat posisi keuangan dalam pengembangan proyek. Dan yang keempat, untuk manajemen modal dan investasi, mereka fokus kepada cash flow untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan dan laba. Berikutnya, pembiayaan yang terencana untuk mengelola risiko usaha, serta mengembangkan jaringan global untuk mendukung strategi pembiayaan. Kemudian kita lihat diversifikasi proyek yang dimiliki oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah mixed use dan high rise, yang kedua kawasan perumahan, yang ketiga kawasan industri, dan yang keempat adalah properti investasi. Nah, untuk tiga elemen pertama, mereka fokus kepada pendapatan pengembangan. Dalam hal ini, mereka melakukan jual beli properti. Dan untuk properti investasi, mereka fokus kepada pendapatan berulang atau recurring income. Berikutnya kita lihat untuk land bank yang dimiliki oleh perusahaan ini. Di sini bisa teman-teman baca bahwa jumlah land bank per 31 Desember 2022 sebanyak 2.265 hektar. Nah, ini merupakan salah satu land bank yang cukup baik, di mana cukup untuk pengembangan hingga 20 tahun mendatang. Tentu saja, ini berdasarkan informasi dari perusahaan. Sekarang kita lihat untuk probabilitas setiap bulannya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas 60%. Tapi, selain bulan Februari dan bulan Oktober, saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana pada bulan November mereka turun hingga 22%. Sekarang kita lihat sekilas untuk laporan keuangan 31 Desember yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Poin pertama yang akan kita bahas adalah jumlah asetnya yang mencapai 16,35 triliun rupiah. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Kita lihat di sini untuk mayoritas aset tidak lancar yang dimiliki adalah tanah yang belum dikembangkan dengan nominal 3,89 triliun rupiah. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2021. Ada juga saldo persediaan sebanyak 2,6 triliun rupiah. Kemudian kita lihat untuk komposisi aset lancarnya, di mana mayoritasnya berasal dari saldo persediaan sebanyak 4,1 triliun yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 1,1 triliun rupiah. Nah, sekarang kita bandingkan saldo kasnya sebanyak 1,1 dengan jumlah liabilitas yang mencapai 10,13 triliun rupiah, yang berarti saldo kasnya tidak cukup mengcover hutang perusahaan.
baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut kita lihat di sini bahwa mayoritas hutangnya berasal dari liabilitas kontrak jangka pendek sebanyak 3,2 triliun dan hutang bank jangka panjang sebanyak 2,5 triliun rupiah. Angka hutang bank ini harus teman-teman waspadai karena tentunya akan berdampak kepada pembayaran bunga yang semakin besar. Kemudian kita lihat dari sisi ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas yang mencapai 5,1 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritasnya masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor sebanyak 2,5 triliun rupiah. Angka ini tidak terlalu baik mengingat ekuitasnya masih didominasi oleh modal ditempatkan dan disetor dan bukan saldo labanya. Kemudian kita lihat dari sisi laba ruginya. Pertama, pendapatan usaha mengalami peningkatan dari 2,6 menjadi 3,1 triliun rupiah dan beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan dari 1,6 menjadi 1,8. Tapi karena kenaikan pendapatan usaha yang lebih besar menyebabkan laba kotornya masih bisa meningkat dari 1 triliun menjadi 1,27 triliun di tahun 2022 ini. Sedangkan untuk beban usahanya juga mengalami penurunan dari 360 miliar menjadi 305 miliar. Sehingga laba usahanya sebenarnya masih mengalami pertumbuhan dari 667 miliar naik menjadi 969 miliar. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita lihat lebih lanjut, di mana adanya kenaikan pada komponen pendanaan atas liabilitas kontrak dari 324 miliar menjadi 407 miliar. Selain itu, tidak ada lagi pendapatan dari dampak pendiskontoan liabilitas keuangan, di mana pada tahun 2021 mengalami pendapatan sebanyak 34 miliar rupiah. Selain itu juga terjadi kenaikan untuk kerugian bersih entitas asosiasi dan ventura bersama, dari 6,7 menjadi 13,2 miliar rupiah. Nah, dengan adanya kenaikan biaya dari tiga hal tersebut, menyebabkan laba bersihnya tidak dapat mengalami peningkatan alias malah mencetak kerugian. Dari yang awalnya profit 13 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi rugi 98 miliar rupiah. Tapi teman-teman sudah baca di sini bahwa hal itu bukan karena pendapatannya yang tidak tumbuh, tapi karena ada beberapa biaya yang mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Kemudian kita bahas dari sisi historical EPS. EPS di tahun 2022 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir, yaitu karena perusahaan mencetak kerugian dibanding tahun sebelumnya. Nah, untuk aspek dividen, saham ini juga tidak membagi dividen setidaknya sejak video ini dibuat. Nah, karena mereka membukukan kerugian, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan net income atau net loss menjadi minus, di mana seperti contohnya adalah PER minus 17 kali, net profit margin minus 3%, ROE minus 1,9%, dan ROA minus 0,60%. Tapi untuk sisi PBV, saham ini masih punya PBV yang rendah dengan angka 0,3 kali. Di mana dengan book value 495, saham ini hanya dijual dengan angka 164 saja. Tapi seperti yang tadi kita bahas, mayoritas ekuitas perusahaan masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor, dan kontribusi dari saldo laba masih cenderung kecil. Untuk debt to equity-nya juga sudah sangat tinggi dengan angka 197%. Nah, kita lihat sekilas untuk kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong, yaitu sebanyak 6,28% atau sekitar 651 juta lembar saham. Kemudian kita bahas dari historical PBV-nya, rata-rata PBV saham ini sekitar 0,35 kali, dan pada saat video ini dibuat bisa dikatakan harganya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di angka PBV di atas 0,46 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,30 kali. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik karena rata-rata PBV saham ini diperdagangkan di bawah 0,5 kali. Tapi menurut saya pribadi, hal itu cukup wajar mengingat kinerja perusahaan belum bisa dikatakan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Demikianlah pembahasan saham DILD. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.